Pede boleh, tapi harus paham. Paham apa? Bahwa saya percaya diri karena saya adalah taat kepada Allah. Artinya saya berbuat ini itu adalah dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya saya pede. Bukan pede saya percaya diri karena saya punya kemampuan, bukan. Saya pede karena saya sudah, umpamanya saya tawakal. Saya pede karena sudah istikharah. Saya pede karena saya berjalan di atas rel yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Ibnu Atha ila Sakandari wa Syekh Ibnu Abbad wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa ila jami'i masyayikhina fid din al-ahya'i minhum wal amwat wa walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Idni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita sampai pada halaman 104, baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Ibnu Atha ila Sakandari rahimahullahu taala. Al-mu'minu idza mudika istahya minallahi ta'ala. Al-mu'minu seorang mukmin idza mudika tatkala dipuji, istahya maka dia malu minallah ta'ala kepada Allah ta'ala. Ayyusna alaihi malu untuk dilem-lem atau dipuji-puji, dikagumi alaihi terhadap dirinya. Dipuji-puji, dikagumi biwasfin dengan sebuah sifat la yashhaduhu yang dia yang dipuji itu tidak menyaksikan apa yang dipuji min nafsihi di dalam dirinya. Jelas nggih? Seorang mukmin itu tatkala dipuji maka dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dipujikan, yang dikagumi terhadap dirinya dengan sifat yang sebetulnya dirinya tidak menyaksikan sifat itu ada padanya. Wah, jenengan ini sangat khusyuk sekali kalau wiritan, padahal ngantuk. Nah, makanya begitu. Nah, pujian itu kan tidak ada di dalam
dirinya, maka dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dipujikan oleh orang kepada dirinya itu tidak ada di dirinya. Al-mu'minu al-haqiqiyu, al-mu'min yang sejati, wa alladzi adalah la yashhaduhu min nafsihi, yang tidak disaksikan mukmin yang sejati adalah la yashhaduhu min nafsihi, yang tidak menyaksikan di dalam dirinya sifatan mahmudatan, sifat yang terpuji, yastahiqu biha, yang dia miliki atau yang dia berhak, ayum daha, untuk dipuji, au yusna, maupun dikagumi, alaihi, yang ada di dirinya. Wa innama yashhadu dzalika min rabbih azza wajal, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan sifat yang terpuji yang tidak ada di dalam dirinya. Fa idza asnan nasu alaihi, dan tatkala manusia memujinya, mengaguminya, wadakaru, dan manusia-manusia itu membicarakan mahasinahu, perbuatan-perbuatan baiknya, istahya minallahi ta'ala, maka dia menjadi malu kepada Allah Ta'ala. Istihya ta'dzimin, dengan malu yang besar, wa ijlalin, dan istihya ta'dzimin, dengan malu yang besar, wa ijlalin, dan banget besarnya. Ayusna alaihi, kalau dia dipuji, bisifatin, dengan sifat laisat fihi, yang tidak ada di dalam dirinya. Fayasdadu bidzalika muqtan li nafsihi, kalau dia bisa malu yang sangat kepada Allah, kalau dia dipuji dengan sifat yang tidak ada di dalam dirinya, maka fayasdadu bidzalika muqtan li nafsihi, fayasdadu, maka tambah, bidzalika, dengan sebab dia malu kepada Allah itu, muqtan, mencelanya, linafsi, terhadap dirinya sendiri, wastikoran laha, dan menghina nafsunya, wanufuron, dan lari anha, dari nafsunya. Seseorang yang mengerti, memahami dirinya bahwa dipuji dengan sesuatu pujian yang itu tidak berhak untuknya, lalu itu membuat dirinya malu kepada Allah, maka itu bisa membuat dia lebih benci terhadap nafsunya, pastikoron, dan menghinakan nafsunya, wa nufuron, dan lari dari nafsunya. Maksudnya, kalau seseorang itu mampu seperti itu, maka nafsunya itu akan lebih terkendali, lebih bisa ditekan untuk muncul. Karena sesungguhnya pujian itu adalah sesuatu yang bisa menaikkan ego, keakuan. Sedangkan tidak ada aku yang hak, yaitu aku Allah, kecuali hancur leburnya aku hamba. Jadi hamba itu tidak bisa betul-betul bertauhid kepada Allah kalau masih ada akunya, a kecil. Nah, dia tidak bisa mensifati lebih baik terhadap aku besar, kecuali aku kecil, a kecil itu sudah luluh lantak.
salah satu jalan meluluh lantakkannya itu adalah dengan betapa ternyata banyak orang memuji dirinya yang dia itu tidak berhak karena yang dipuji itu tidak ada di dalam dirinya. Kapan seseorang itu kapan seseorang itu mempunyai sesuatu yang bisa dipuji oleh orang lain yang ada di dalam dirinya? Ya sungguhnya tidak ada. Karena deklarasi kita setiap sholat pun sudah alhamdulillah. Alhamdulillah itu maknanya segala puji. Kalau segala puji itu berarti tidak ada yang tersisa, semuanya adalah lillah. Maka hamba tidak punya pujian, maka saat hamba itu dipuji, maka dia menjadi malu kepada Allah. Nah, saat dia malu, maka keakuan, egonya itu menjadi luluh lantak. Nah, di sini bahasanya muktan li nafsi wastiqoron laha wa nufuron anha. Selain itu watakwa dan menjadi kuat indahu di sisi orang yang mempunyai sifat seperti itu tadi. Apa yang menjadi kuat? Ru'yatu ihsanillahi ta'ala ilaihi, melihat kebaikan Allah Ta'ala kepadanya. Kok bisa begitu? Ya. Artinya Allah itu memberi tutup kepada diri kita, sehingga orang lain itu melihat kebaikan-kebaikan kita, tidak melihat kejelekan kita. Contoh real kalau di dunia fisik saja, kita sendiri itu maunya memegang kotoran kita yang keluar dari dubur itu kan nggak mau, padahal itu ada kan. Kalau orang diingatkan tentang itu, ternyata si A itu yang dia puji itu juga seperti itu kan menjadi turun. Jenengan pernah membayangkan bahwa cewek cantik itu juga bisa ngiler, tahu ngiler? Nah, coba jenengan bayangkan ngiler, cewek cantik itu cantiknya kan berkurang, bener nggak? Jenengan bayangkan cewek cantik itu buang hajat, cantiknya berkurang tuh, jangan-jangan malah hilang. Nah, Allah saat ada orang memuji itu, Allah menutupi kejelekan-kejelekan kita, termasuk apa yang dipujikan terhadap diri kita itu sesungguhnya nggak ada, lalu dikasih tutup. Nah, tutupnya itu sehingga kelihatan kita bisa dipuji. Nah, dengan seperti itu kita berterima kasih kepada Allah. Mengapa kok berterima kasih? Iya, Allah menutupi kejelekan-kejelekan kita. Sehingga salah satu ajaran kalau kita itu mempunyai kejelekan tidak usah diumbar-umbar kepada orang lain. Wong Allah nutupi kok kalian malah mengumbar-umbarnya. Wih, aku wingi minum pilung botol wingi aku judi bar menang, aku wingi bar mam babi ngono gitu. Nah, kita malah bercerita-cerita. Bahkan sekarang ini kan ada orang-orang yang membuat YouTube isinya dia itu gay, dia itu lesbi, malah ditunjuk-tunjukkan ciuman laki-laki sama laki-laki. Nah, apa nggak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang melampaui batas? Wah, itu kan karena kita itu teranugerahi sudah bawaan yang seperti ini, berarti itu hak asasi manusia. Kan tidak mungkin ya, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintah kita untuk memasuki pintu yang namanya ibadah itu, kecuali pintu ibadah itu Allah buka.
dan kita diberi kekuatan-kekuatan untuk memasuki pintu itu. Kok tidak masuk-masuk? Ada banyak kemungkinan dia tidak mau menggunakan kekuatannya menuju masuk pintu ibadah itu. Kalau ada orang bilang bahwa gay, lesbi itu adalah bawaan alam yang itu menjadikan saya seperti ini, itu nggak mungkin, karena Allah sudah memerintahkan seseorang untuk tidak bersifat melampaui batas gay maupun lesbi seperti itu. Pasti Allah memberi sarana untuk terhindar dari itu, hanya saja dia tidak mau. Selain dengan seperti itu tadi, dengan membenci nafsunya, menghinakan nafsunya dan lari dari nafsu, menjadikan seseorang kuat melihat kebaikan Allah Ta'ala, itu juga wasyuhudu fadli fi idharil mahasini alaihi, wasyuhudu fadlihi dan menyaksikan fadilah anugerah Allah fi idhari mahasini, di dalam menampilkan kebaikan alaihi, tidak di atas dirinya. Wahada, dan perilaku yang seperti ini tadi, yaitu yang menghinakan nafsu, yang membenci nafsu, yang lari dari nafsu, dan memperkuat ru'yatu ihsanillahi ta'ala, memperkuat melihat kebaikan Allah dan menyaksikan anugerah Allah. Nah, itulah huwa asyukru, yang dinamakan syukur, alladzi yunalu bihi al-mazidu, yang mana dengan syukur seperti itu seseorang hamba akan memperoleh tambahan kenikmatan. Yang tambahan kenikmatan itu ma'a salamatihi, disertai selamatnya hamba tersebut, minas sukuni ila sana il abidi, dengan tetap tenang dari menerima pujian hamba-hamba atau orang lain. Pun jelas nggih? Siapa yang bisa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dipuji, itu adalah orang yang memahami dirinya sendiri dan kemudian paham terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang tidak memahami dirinya sendiri, maka kalau dipuji malah bisa bilang begini, lah iya bener wong saya kok pinter ya matematika, lah iya wong aku. Itu karena tidak mengenal dirinya. Loh, maksudnya mengenal dirinya. Loh, orang sepinter-pinternya matematika itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya hidup, satu. Yang menganugerahkan IQ tinggi juga Allah. Nah, pada waktu dia hidup, dia punya IQ tinggi, itu kalau tidak dikasih kekuatan oleh Allah, itu juga dia akan tidak bisa berpikir dengan otaknya. Contoh, profesor yang stroke kan ada, orang yang pinter pikun kan ada. Nah, hanya dalam tanda kutip seperti itu saja sudah berantakan manusia. Nah, semakin seseorang itu mengenal dirinya, maka dia akan semakin tahu dirinya banyak kelemahan-kelemahannya yang tidak mampu berbuat kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ini kan nggak populer sama sekali toh, nggak populer. Nah,
selain tidak populer sejak dulu, nah ini malah sekarang ini dipopulerkan sebaliknya. Orang itu harus tampil setampil-tampilnya, sebaik-baiknya, sepede-pedenya kan. Oke, pede boleh, tapi harus paham. Paham apa? Bahwa saya percaya diri karena saya adalah taat kepada Allah. Artinya saya berbuat ini itu adalah dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya saya pede. Bukan pede saya percaya diri karena saya punya kemampuan, bukan. Saya pede karena saya sudah, umpamanya saya tawakal. Saya pede karena sudah istikharah. Saya pede karena saya berjalan di atas rel yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masih hidup sekarang itu yang Hakim Agung yang Artijo Al-Kaustar itu masih hidup toh? Itu kan alumni UI toh? Hah? Udah meninggal Pak? Itu yang jujur, orang jujur itu. Nah itu kan karena jujurnya itu dia pede. Dia ditanya, beliau itu ditanya begini, Bapak pernah ragu memutuskan sebuah perkara? Enggak, saya nggak pernah ragu, karena itu sudah hasil pemikiran saya, dan ya karena tidak ada orang yang mencoba dia disuap gitu, enggak ya, nggak akan ada keraguan. Sama kalau kita itu sudah, saya sudah betul-betul memilih ini dan itu adalah ikhlas, ya pede saja. Masalah hasil itu adalah kita terima dengan qanaah. Oke, berikutnya ajhalun nasi man taraka yakina ma indahu lidhanni ma indan nas. Ajhalun nas, sebodoh-bodohnya manusia adalah mantaroka, orang yang meninggalkan yakina ma indahu, keyakinan yang ada di dalam dirinya, lidhanni ma indan nas, sebab dugaan yang ada pada manusia yang lain. Sebodoh-bodohnya manusia adalah yang meninggalkan keyakinan dirinya sebab ada dugaan yang dimasukkan, yang dipengaruhkan kepada dirinya oleh manusia yang lain. Contoh ya, karena contohnya ini biar bisa dipaham ekstrim. Kupingmu pak-pak. Nah, padahal kita yakin tiap hari kuping kita 2. Dibilang orang kuping 4 itu loh. Kita percaya. Nah, ini contohnya ekstrim. Contoh yang ekstrim lagi nanti ada ya di sini. Nah, umpamanya, kamu kok gagah sekali, padahal ya ora gagah. Tiap hari wis ngoco, aku ini enggak gagah. Tapi ada orang bilang gagah, kita percaya. Nah, itu manusia yang menggadaikan keyakinan dirinya sendiri karena dugaan atau hanya orang lain bilang yang tidak nyata. Al-ightiraru, terbujuk, bimadhin nasi, dengan pujian manusia, wasana ihim, dan kekaguman manusia, itu ghayatun fil jahli, ghayatun fil jahli, notok mentok di dalam kebodohannya. Ini syarah Al-Hikam ya, syarahnya ini. Kalau
Syekh Ibnu Athaillah hanya mengungkapkan begini, ajhalun nas, sebodoh-bodohnya manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinan dirinya sebab dugaan yang dimunculkan oleh manusia yang lain. Ini kan kesannya tidak terlalu keras ya, tapi ini menjadi terasa sangat keras. Al-ihtiraru bimadhin nas, terbujuk dengan pujian manusia wasana ihim, dan kekaguman manusia itu adalah ghayatun fil jahli, mentok-mentoknya kebodohan. Jadi kalau ada bodoh itu angkanya 1, ya dia di 1, notok 1 paling bawah. Wal ghobawatu, fil jali wal ghobawati, dan notoknya mendu. Bodoh dan mendu. Mendu itu bahasa Indonesianya apa ya? Mendu itu EQ-nya iya ya, EQ-nya jongkok, artinya ya lo. Kalau bahasa Jawa dulu itu ada lolak-lolok. Wadzalika, dan terbujuk dengan pujian manusia itu adalah min alamatil mukti, sebuah tanda dari kebencian. Li annal muqtarra, karena sesungguhnya orang yang terbujuk bidzalika, dengan karena sesungguhnya orang yang terbujuk dengan pujian manusia itu adalah taroka yakinahu, meninggalkan keyakinannya binafsi, yang ada di dalam dirinya, lidhonni ghairihi bihi, karena sebab persangkaan orang lain, wa huwa ala kulli halin, dan hal ini di dalam setiap tingkahnya, di dalam setiap keadaannya, a'lamu binafsihi, bahwa dan orang tersebut di dalam setiap keadaannya itu lebih mengerti dengan dirinya sendiri. Waqad syabbaha al-harsa al-muhasibi radhiyallahu ta'ala, dan al-harsa al-muhasibi nama orang ya, al-harsa al-muhasibi radhiyallahu ta'ala anhu, itu menyerupakan orang seperti ini dengan ar-radhi, dengan ungkapan ar-radhi, orang yang ridho, orang yang senang, bil madhi, dengan pujian, bil batili, dengan pujian batil, ar-radhi bil madhi, orang yang ridho, orang yang senang dengan pujian, itu diserupakan bil batili, dengan kebohongan, dengan kebatilan, biman yahza ubihi, dengan kebohongan yang ada pada manusia yang mengejeknya. Jadi orang yang senang dengan pujian itu adalah orang yang serupa dengan orang yang diejek dengan kebatilan tapi mau. Wa yuqalu lahu innal azirata, sesungguhnya kotoran. Kalau bahasa Jawanya itu tahi, bahasa Indonesianya apa? Kotoran yang keluar dari belakang itu. Gak ada bahasa khusus ya. Sesungguhnya kotoran manusia allati takhruju min jaufika, yang keluar
dari perutmu laha ra'ihatun mempunyai bau karo ihatil miski seperti bau minyak misik yang wangi. Jadi orang yang senang dengan dipuji itu seperti orang yang menerima dibilangi bahwa kotorannya itu sama dengan bau kotorannya sama dengan bau kotoran minyak wangi. Kalau ada orang yang senang dipuji itu seperti itu, kayak itu bagaimana? Ya dia itu, iya kotoranku seperti minyak wangi, itu kan hampir mustahil toh. Dia itu dibohongi, diejek. Kalau ada orang bilang gitu kan mengejek toh sebetulnya. Bahwa yafrahu bidzalika, dan orang yang diejek seperti itu malah senang dengan ejekan seperti itu. Wa yarda, dan dia senang bisyukhriyati, dengan ejekan itu. Wa yarda bisyukhriyati bihi, dan dia senang dengan diejek. Qultu, Syekh Ibnu Abbad kemudian menjelaskan. Tadi kan ini dari Al-Harsa Al-Muhasibi. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, annadzunuba, sesungguhnya dosa, wal uyuba, dan aib, allati ya'lamuha al-abdu min nafsihi, yang mana seorang hamba mengetahui dosa-dosa dan aibnya, itu antanu lebih bahasa Jawanya lebih banger, lebih bau nggak enak, antanu. Wa akdharu, dan lebih jemberi, itu bahasa Jawa ya. Saya bahasa Indonesianya agak repot ini. Pokoknya baunya itu lebih nggak enak dan menjijikkan, menyengat. Minal adhiroti, daripada kotoran manusia, allati takhruju min jawfihi, yang keluar dari perutnya hamba. Sesungguhnya tidak ada keraguan bahwa dosa dan aib itu adalah lebih bau, lebih menjijikkan daripada kotoran yang keluar dari perut. Tapi orang yang bisa menghikmati seperti itu ya tidak banyak ya. Bahwa dosa dan aib itu lebih menjijikkan daripada kotoran manusia. Ya orang-orang sing tenanan sing iso ngono iku. Karena itu pun dengan sangat jelas dan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan dawuh bahwasanya dunia itu tidak lebih baik daripada bangkai kambing yang ada di tempat sampah, ya kan? Kambingnya udah cacat lagi. Itu kan memang daripada kotoran manusia kan lebih jelek, lebih menjijikkan. Ya, berarti uang itu menjijikkan, Pak. Berkali-kali saya jelaskan. Uang kalau ada kaitannya dengan Allah itu tidak, bukan dunia. Tapi sholat yang tidak ada kaitannya dengan Allah itu dunia. Cetong ya. Orang yang bertanggung jawab dengan kehidupannya dirinya maupun dengan punya anak, punya istrinya, lalu dia bekerja, mencari rezeki, mencari uang itu, maka itu adalah dia menjalankan perintah Allah untuk beribadah yang namanya bekerja. Orang yang sholat tapi sholatnya itu karena dilihat oleh manusia yang lain, bukan karena Allah, maka sejatinya dia sedang
menuruti nafsunya, keinginan untuk dianggap orang baik, dan itu namanya dusta. Wala farqa bainal halaini, dan tidak ada perbedaan di antara kotoran yang keluar dari perut, kotoran manusia itu yang menjijikkan, dengan aib, dengan dosa yang juga menjijikkan. Illa annahu, mung wae, hanya saja, min halil madhi, dari keadaan, dari suasana pujian itu, ya'lamu annal madiha, diketahui bahwa sesungguhnya orang yang memuji, lam yusyarika hu fi ma'rifati dunubihi, tidak lam yusyarikhu, tidak bersekutu, tidak bersama-sama fi ma'rifati dunubihi, di dalam mengetahui dosa-dosanya, wa uyubihi, dan aib-aibnya. Maksudnya begini, seseorang yang memuji itu tidak tahu setahu seseorang yang dipuji terkait dosa dan aibnya. Musyarakata dzalikal mustahzi'i, dengan kebersamaan pengetahuan antara orang yang diejek, lil mustahzi'i, dengan orang yang mengejek dengan orang yang diejek. Maksudnya tadi itu bahwasannya orang yang mengejek dan yang diejek itu tidak lam yusyarikhu, tidak bersamaan pengetahuan terkait dosa maupun aib. Karena dosa dan aib itu yang tahu kan yang bersangkutan. Nah, ini tidak tahu kan. Fi ma'rifati halima yakhruju min jawfihi, di dalam keadaan pengetahuan apa yang keluar dari kotoran yang keluar dari perut orang tersebut. Fahuwa bijahlihi, yang mana hal tersebut sebab kebodohannya, wa ghobawatihi, dan sebab mendonya. Qad radhiya, sehingga hamba atau orang tersebut menjadi senang, bi ayyakuna lahu fi qulubil ibad, menjadi senang sesungguhnya, bi ayyakuna, dengan dirinya, bi ayyakuna lahu, dengan adanya hamba tersebut, fi qulubil ibad, di dalam perhatian hati hamba yang lain, al-jahilina, yang bodoh-bodoh, bihalihi, dengan keadaannya, keadaan dia buang air besar, keadaan dia melakukan dosa, keadaan dia yang mempunyai aib. Itu orang yang memuji tidak tahu itu, tetapi dia senang karena ada di dalam hati orang yang tidak tahu. Sehingga orang yang tidak tahu itu kan muji. Memuji itu maksudnya dia ada di hati orang yang memuji itu. Yang dipuji senang, padahal tidak tahu.
qadrun wajahun min ghairi mubalatihi. Yang tidak diketahui itu baik kadarnya maupun derajatnya. Min ghairi mubalatihi, dari kesulitan. Min ghairi mubalatihi, dari selain kesulitannya, bisukutihi, dengan lunturnya atau jatuhnya hamba, min aini maulahu, dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ya'lamu min halihi, yang mana Allah itu maha mengetahui dari keadaan hamba yang dipuji, ma la ya'lamuhu, yang mana tidak mengetahui hamba tersebut, wa, ya hamba tersebut, wala ghairuhu, dan juga selain hamba tersebut, min haitsu radiya bil madhati, dari saat dia ridho senang dengan pujian, wa fariha biha, dan dia lega senang dengan pujian. Walam yuqabil dzalika bil ibai, dan Allah tidak membalas, walam yuqabil, dan tidak membandingi, dzalika, hal-hal itu tadi, bil ibai, dengan keengganan, wal karohiyati, dan ketidaksenangan. Hada, pujian-pujian itu, idza kana al-madihu, tatkala seseorang yang memuji itu, min ahlil ilmi, adalah orang yang pandai, wadini, dan orang yang beragama. Wa amma ingkana jahilan, dan adapun kalau orang yang memuji itu bodoh, au fasikon, atau orang yang fasik, fala gobawata, maka tidak ada kebodohan, a'zoma, yang lebih besar, minar ridho, daripada senang, bimadhihim, dengan pujian-pujian orang yang bodoh maupun fasik. Wal fariha bihi, fala ghabawa ta'adzaba minar ridho bimadhihim, wal fariha bihi, dan senang atau lega, senang dipuji. Niki bahasa Arab ini muter-muter nggih. Jadi intinya orang yang muji itu kan tidak tahu keadaan diri orang yang dipuji. Nah, ketidaktahuan orang yang memuji itu seperti ketidaktahuan saat orang itu melakukan BAB, itu dia punya kotoran, itu kan biasanya orang kalau BAB kan pasti tersembunyi, dia sembunyi gitu di WC dan lain-lain, itu kan ditutup, dia berusaha menyembunyikannya. Lah, orang yang mempunyai dosa maupun aib itu kan juga tersembunyi. Nah, saat orang itu yang tidak tahu itu memuji, berarti orang itu kan bodoh dengan keadaan itu. Bodoh dalam pengertian kan tidak tahu. Itu pun kalau orang yang memuji itu orang yang pandai, orang yang berilmu, dan orang yang beragama, itu saja sudah sejelek itu. Apalagi kalau yang memuji itu adalah orang yang bodoh, tidak berilmu, dan tidak beragama, bukan orang soleh atau orang yang fasik. Maka sungguh pujian dari orang-orang itu adalah lebih jelek lagi sebetulnya, kalau yang dipuji itu senang dengan pujian. Qala Yahya bin Mu'ad ar-Razi, Yahya bin Mu'ad ar-Razi radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai beliau,
Dia berkata, tazkiyatul asyrari, ngelem-ngelem bersih kepada orang yang jahat. Ngelem-ngelem bersih, ngelem-ngelem baik pada orang yang jahat. Itu adalah hujnatun, sebuah kecacatan. Bika, kok tiba-tiba bika? Tazkiyatul asyrari hujnatun bika. Oh, ngelem-ngelem wong jahat, orang yang jahat. Maksudnya kalau kita itu adalah orang yang jelek, kita itu dilem-lem api oleh orang jahat, itu adalah ejekan. Wahubbuhum, dan suka terhadap ejekan itu tadi, laka kepadamu, itu aibun alaika, adalah aib untukmu. Ngelem-ngelem, bahasa Indonesia ini apa ya, memuji-muji orang yang jahat itu adalah ejekan untukmu. Wahubbuhum, enggak pas ya. Mungkin gini, ngelem-ngelem bagusnya dari orang jahat itu adalah ejekan. Wahubum, dan cinta terhadap ejekan orang-orang yang seperti itu adalah aib alaika untukmu. Wakila li ba'dil hukama, dan diucapkan, ini ada satu kisah, ada seorang ahli hikmah, li ba'dil hukama itu ahli hikmah, diucapkan begini kepada dia, innal amata, sesungguhnya orang-orang umum itu yasnuna alaika, memuji-mujimu. Nah, maka ahli hukama itu fa'adharul waksyata, maka tampaklah kegelisahan ba'dul hukama tersebut min dzalika, sebab cerita itu. Waqala, kemudian ahli hukama itu berkata, la'allahum ra'au minni syai'an a'jabahum wala khaira fi syai'in yasurruhum wa yu'jibuhum. Wa qala la'allahum, semoga mereka-mereka yang memuji itu ra'au, melihat minni dariku syai'an, ya sesuatu, a'jabahum, yang mengagumkan mereka, wala khaira fi syai'in, dan tidak ada kebaikan, fi syai'in, di dalam sesuatu, yasurruhum, yang menggembirakan mereka, wa yu'jibu, dan tidak ada sesuatu yang membuat mereka takjub. Jadi ada seorang ahli hukama yang diceritakan, Mbah, jenengan dipuji-puji oleh orang-orang umum itu. Maka orang itu menjadi gelisah. Lalu kemudian berkata, semoga mereka itu melihat sesuatu yang mengagumkan mereka. Tetapi wala khaira, tetapi tidak ada kebaikan sedikit pun yang bisa menggembirakan mereka maupun tidak ada kebaikan yang bisa mengembirakan mereka maupun mentakjubkan mereka, atau tidak ada kebaikan di sesuatu itu yang mereka lihat, itu maksudnya. Wa yurwa an ba'dil hukama, dan diceritakan dari sebagian ahli hikmah,
annahu ahli hikmah tersebut madahahu dipuji. Kalau bahasa aslinya madahahu memuji kepadanya sopo ba'dul awam. Diceritakan ada seorang ahli hikmah yang dipuji oleh orang awam. Fabakia, maka dia kemudian menangis. Faqala lahu tilmiduhu, kemudian dia ditanya oleh muridnya, atabki, mengapa kok panjenengan nangis? Mengapa engkau menangis? Waqat madahaka, padahal mereka sungguh memujinya. Faqala lahu, ahli hukama tersebut kemudian menjawab kepada tilmid, kepada muridnya, annau sesungguhnya awam lam yamdahni, tidak memuji kepadaku, hatta wafaqa ba'dhi khuluqi, sampai akhlak, sebagian akhlakku itu cocok untuk mereka. Sampai akhlakku, sebagian akhlakku itu cocok khuluqahu dengan akhlak mereka. Falidzalika bakitu, oleh karena itu aku menangis. Maksudnya ada orang awam memuji kepada ahli hikmah. Ahli hikmahnya malah bilang begini, kalau saya dipuji oleh orang awam, berarti ada akhlakku yang cocok dengan orang-orang awam tersebut. Berarti, kalau dilanjutkan, berarti saya yang sudah digelari ahli hikmah ini ternyata juga orang awam. Maksud mboten, orang itu memuji sesuatu kan karena cocok. Contoh, ada jazz, ada konsernya si Kutawa itu siapa? Hah? Itu kan konsernya bagus toh, tapi ada dangdut, ada campur sari. Lebih mahal mana tiketnya? Masuk konsernya si Kutawa sama jazz dengan nonton campur sari maupun dangdut, lebih mahal mana? Lebih mahal jazz toh. Kok ada orang penggemar dangdut memuji jazz? Itu karena ada di jazz itu yang mungkin seperti dangdut. Kalau ada orang ahli hikmah kok dipuji oleh orang awam, berarti di dalam diri orang ahli hikmah itu ada yang dicocoki oleh orang awam. Berarti si ahli hikmah itu kroso, berarti masih ada keawaman diri saya yang sama dengan pemuji-pemuji saya. Ya niki wong dhisik, wong sakniki malah angel. Tapi ya gak angel wong sekarang itu yang banyak followernya itu malah bagus. Follower itu kan bagian dari kecocokan terhadap yang diikuti toh. Gak melaku tentunya nih di terapi ini ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah betul-betul mencoba memperhatikan diri kita masing-masing untuk betul-betul kita itu mengerjakan sesuatu itu lillahi ta'ala. Apa yang ada di keadaan diri kita itu adalah anugerah Allah. Maka kalau dipuji kita mengembalikan bahwa pujian itu sesungguhnya untuk Allah. Sebagaimana sahabat Abu Bakar saat dipuji kemarin, kemudian beliau berdoa. Doanya apa kemarin? Ya Allah, jadikanlah saya lebih baik daripada persangkaan orang-orang yang memuji itu. Dan ampunilah saya dari dosa-dosa sebab pujian mereka. Dan apa yang kemarin ada satu kalimat lagi itu yang kurang.
dan jadikanlah Allahumma ja'alna khairan mimma yadunun. Ya Allah, jadikanlah kami lebih baik daripada persangkaan mereka, wala tu'akhidna bima yaqulun, dan janganlah Engkau siksa kami sebab perkataan mereka, waghfir lana, ampunilah kami, ma la ya'lamun, dari hal-hal yang mereka tidak ketahui. Fangdur, maka perhatikanlah, hadza, hal-hal ini, kaul ini, pendapat-pendapat ini. Komentar saya memang semakin sulit kita mengamalkan hal ini, tapi bukan tidak mungkin. Dan ini pun sudah diperingatkan oleh pujangga Jawa, Ronggowarsito. Pujangga Jawa Ronggowarsito itu mengatakan bahwa sing jujur ajur, sing apa? Gak ada yang hafal ya? Sing jujur ajur kayak apa Pak Farid? Hafal enggak Pak Farid? Nanti itu akan datang di mana zaman sing salah malah di subyo dibenar-benarkan gitu, yang benar disalahkan. Ya, ini diantara hal-hal ini kan benar ya, ini benar. Fakot nabbahaka sesungguhnya dan fakot nabbaha dan sungguh telah memperingatkan untukmu hadal hakim, hal yang bijaksana ini, alal illati fi dzalika, dengan illat fi dzalika, di dalam qaul. Bapak dan saudara-saudara, malam hari ini kita cukupkan. Yang perlu kita jadikan kesimpulan, yang pertama, seorang mukmin kalau dipuji oleh orang lain itu akan malu kepada Allah, karena tidak adanya sifat yang patut dipuji di dalam dirinya. Itu mukmin sejati yang sudah mengetahui bahwa dirinya itu tidak mempunyai sifat yang patut dipuji. Yang sesungguhnya yang betul-betul berhak untuk dipuji adalah Allah Ta'ala. Pertama itu. Yang kedua, ajhalun nas, sebodoh-bodohnya manusia adalah yang meninggalkan keyakinan yang ada di dalam dirinya sebab ada provokasi, ada hoax, ada persangkaan dari manusia-manusia yang lain yang disampaikan kepadanya. Ini kalau diperdalam secara singkat, bahwasannya seseorang itu lebih mengetahui dirinya sendiri. Oleh karenanya kalau dipuji patut atau tidak itu dilihat di dalam dirinya. Oh, ternyata saya ini belum baik, masih banyak kekurangannya. Kok ada orang yang muji lalu kita kemudian percaya. Nah, itu adalah bodoh, sebodoh-bodohnya manusia. Tetapi kok ada orang yang tidak merasa bahwa dirinya itu kurang, tidak merasa dirinya banyak salah, ya karena belum kenal dirinya. Contoh, mungkin kemarin sudah saya sampaikan, kalau orang itu merasa tidak ada yang kurang di dalam diri, contoh parameternya mudah saja, bisa nggak dia itu sholat khusyuk?
bukan separuh sholat, seperempat sholat, 10% sholat khusyuk. Apalagi nggak blas sholat, nggak khusyuk blas. Bisa nggak orang itu khusyuk total sholat? Khusyuk. Itu saja masih sulit. Kalau sulit berarti dirinya itu adalah lemah, belum sepenuhnya dia itu menjalankan kekhusyukan yang diperintahkan oleh Allah. Berarti dia lemah dan masih belum sempurna, belum benar. Belum lagi apakah di dalam dirinya itu tidak pernah menghibah orang, tidak pernah iri, tidak pernah dengki kepada orang. Nah, itu aja kalau diperiksa sudah banyak kesalahan kita. Lalu diperiksa lagi, Allah memerintahkan kita untuk berzikir, duduk, berdiri, berbaring. Dan seperti itu belum? Ya sudah Pak. Kalau sudah, kualitasnya bagaimana? Kualitasnya itu ma'al ghaflah, hanya diunek-unek ke zikir, atau ma'al khudur, dengan hadir dirinya di hadapan yang dizikiri yaitu Allah. Artinya kita paham bahwa kita diawasi oleh Allah. Atau dia sudah merasakan malu, takut, mungkin juga cinta. Mengucapkan zikir itu adalah sebuah rasa nikmat. Mengapa? Karena menyebut nama yang dicintainya. Oh, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu senang mengucapkan bismillahnya kok. Karena nyebut nama Allah. Allah. Kok Allah terusnya? Aku seneng nek nyebut namanya Allah. Seneng loh ya. Bukan hanya seneng mulut tapi seneng gitu. Allahu Akbar itu seneng. Ya begitu, itu kan sesuatu itu mungkin perlu diberi peringkat-peringkat sehingga kita itu lebih jelas. Janjane awak dhewe nang endi sih? Peringkat tertinggi walaupun bukan yang tertinggi. Tertinggi tapi bukan yang tinggi banget itu maksudnya. Contoh, orang yang paling ikhlas itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala 100% atau paling enggak 98-99% itu ikhlas. Berarti kalau disebut ada ikhlas 99%, berarti ada ikhlas 1%. Gitu. Oke, nek persen mah angel Pak. Oke, kita ubah bahasanya. Orang itu kalau sholat lillahi ta'ala. Mengapa? Biar Allah tidak menghukumnya. Itu ikhlas. Karena takut hukuman. Ada orang yang sholat. Mengapa sholat? Ya biar tidak hukum dan bahagia di akhirat. Itu ya ikhlas. Lebih tinggi tingkatannya. Ada orang yang ikhlas lebih tinggi lagi. Oh saya itu dikaruniai Allah begitu banyak kenikmatan. Ya saya lillahi ta'ala lah ikhlas betul-betul. Saya bersyukur dengan menjalankan caranya dengan menjalankan sholat itu nggak ikhlas, lebih atas lagi. Ada yang lagi itu tadi kan bersyukur, ya Gusti Allah ya memang jelas Gusti Allah yang patut untuk disembah. Salah satu caranya dengan menjalankan sholat, dan aku ini adalah seorang hamba. Ya hamba sudah sepatutnya untuk menghamba atau menyembah kepada Allah. Nah itu ya ikhlas. Berarti ada berapa itu? 4 atau 5 itu. Nah itu kalau kita bisa memperingkat
hal-hal seperti itu nanti kita menjadi agak real bagaimana langkah kita itu. Contoh, wah saya itu baru bisa zikir nek karo lungguh. Berarti yang di atasnya yang lain apa? Sambil berdiri juga bisa. Nah, bagaimana caranya agar berdiri itu tetap zikir? Helai caranya. Helai caranya itu boleh dengan cara apa saja. Ono sing tangane digawani tasbih, ono sing gulune dikai tasbih, ono sing nek sing nyetir kae nang personelnya dikai tasbih. Macam-macam cara. Anda cari cara sendiri-sendiri yang cocok. Ada yang diiramakan, diselaraskan dengan hatinya, detak jantungnya, ada yang dengan nafasnya, dan yang lain-lain. Itu peringkatnya begitu. Oh, berbaring juga iya. Berarti nek berdiri, duduk, lalu berbaring, dia jan-jane semua perilaku kita, semua hal yang kita lakukan kalau bisa berzikir. Nah, itu kita tingkatkan gitu sedikit demi sedikit. Nah, nek gak awak dhewe sing ngoreksi diri kita sendiri, kate sapa nek masalah zikir itu? Apa? Masa terus Rais bilang ke Muhlis, "Tis, kowe ora zikir to, lungguh kok ora zikir." Ngerti apa? Ora ngerti to Rais. Yang ngerti itu diri sendiri. Makanya harus kita buat sebuah kurikulum pribadi. Nah, kita buat rancangan-rancangan pribadi seperti itu. Oh, saya masih di sini. Saya perlu perbaikan ini, perlu perbaikan itu, dan seterusnya seperti itu. Sing cetha maneh lah, sing cetha lah. Salat ya biasa ya rada males. Ya saiki ganti rada sergap. Biasanya enggak habis sholat enggak zikir, ditambahi zikir. Paling enggak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu yang 33 itu kan masih banyak. Enggak tahu infak ya nek masjid saiki ben Jumat infak. Enggak tahu silaturahim ya lokolo lah setahun sebulan pisan silaturahim itu kan banyak hal yang kita nggak pernah nengok orang sakit ya diusahakan kok nek kancane lara tengok kan begitu. Kemarin kan saya sudah nengok lintang pas apa nah, hal-hal seperti itu. Nang ono pemakaman ya metu lah. Masa ora metu, siapapun ya metu, etok-etok. Ya cok etok-etok wong melu nguasi mengantar orang ke pemakaman itu juga saukut toh pahalanya. Ngedusi saukut, salat saukut. Melu nang kuburan saukut, melu sampai selesai saukut. Gede pahalanya itu sebesar gunung Uhud. Nah, apalagi di sini itu ya belum pantas sih. Kalau nggak ikhlas ya kayak tak pantas sih aku mau nggak ikhlas. Nggak enak sama orang lain. Namanya begitu. Oke, itu saja malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin.